Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arditya Dimas, nomor 3 Kali ini kita akan membahas tugas FPA tentang fatigue analysis. Yaitu fatigue analysis itu eh, tekanan yang terus-menerus. Nanti ada fatigue atau kelelahan material. Kerusakan material yang diakibatkan oleh adanya tegangan yang berfluktuasi, fluktuasi yang besarnya lebih kecil dari tegangan tarik maupun tegangan luluh. Ini ada 3 tahap perbuatan fatigue, yaitu pertama-tama retak, habis itu penyebaran retak, yang ketiga patah. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi fatigue. Dari sini ada tegangan siklik, geometri, kualitas permukaan, tipe material, tegangan sisa, besar dan penyebaran internal defect, arah beban, dan besar butir. Fatigue juga dapat dicegah dengan cara mengontrol tegangan, terus mengontrol struktur mikro, mengontrol penyelesaian permukaan. Nah, di sini ada SN curve, yaitu kurva. Kalau di fatigue, dia ada fatigue strength sama endurance limit. Endurance limit itu di mana kegagalan fatigue terjadi setelah sejumlah siklus pembebanan. Jadi kalau udah nyampe fatigue stress, itu bisa berakibat patah. Nah, kalau endurance limit di sini, ketika stres menjadi lebih kecil, material akan mempunyai siklus lebih banyak untuk gagal karena kelelahan. Endurance limit adalah stres yang tidak menyebabkan kegagalan kelelahan. Nah, pada kali ini kita akan membahas 2 dari 4 di sini, yaitu konstan amplitudo dan variabel amplitudo. Nah, yang pertama kita akan membahas konstan amplitudo. Di sini ada diagram curve. Kalau dari sini ke sini, setengah namanya kalau bisa dibilang setengah gunung. Itu zero base. Dari base 0 naik ke atas. Nah, kalau misal dia satu kali siklus, satu gunung, satu lembah, satu bukit. Nah, itu dia full base. Jadi, kalau yang ini tegangannya cuma satu arah. Nah, kalau yang ini atas bawah atas bawah atas bawah, dia tegangannya bisa maju, bisa 2 arah, maju mundur istilahnya. Ya, langsung aja kita ke SolidWorks-nya. Pertama-tama kita gunakan tegangan statik dulu. Kita setting di sini sudah menggunakan tegangan statik. Nah, setelah itu kita new study, kita pilih fatigue, dan nih di sini kita pilih constant amplitude event. Checklist. Pertama-tama kita harus add event di sini. Nah, kita pastikan di sini sudah statik. Nah, skala di sini itu pengulangan. Jadi pengulangan kita pakai 200.000. Nah, pengulangan yang maksudnya itu, jadi di sini dia bisa diulang, sebanyak 200.000 kali secara amplitudo satu lembah satu gunung. Jadi dia bakal dapat pengulangan sebanyak 200.000 kali. Nah, skala di sini itu kita masuk sini dulu, full reverse atau zero base. Nah, kita pakai full reverse karena kita uh, ngulangnya dari full, kiri kanan, depan belakang, tidak hanya satu arah. Ini skala yang di sini itu maksudnya dari pembebanan. Kalau skalanya 1, berarti dia pembebanannya sebanyak 1 kali yang udah kita tetapkan di statik. Kalau 0,5, berarti dia 0,5 kali dari pembebanan yang sudah kita atur di statik. Kita checklist di sini. Dan nanti dia bakal muncul event di sini. Selanjutnya kita akan desain SN curve dari benda sini. Nah, kita pakai, kalau kita misal punya
data pakai yang lain, kita bisa masukkan. Nah, tapi kita menggunakan data yang sudah ada di SolidWorks. Kita pakai ASME, based on ASME Carbon Steel Tool. Ini kita ada perbedaan di sini log-log. Saya punya ini ya, log-log. Nih, sini ada. Nah, perbedaan log-log, semi log-log dan linear. Bisa dilihat di sini. Nah, setelah itu kita bisa apply dan close. Setelah itu kita sini result option. Nah, kita ada dua opsi, wall model sama surface only. Perbedaan wall model surface only, kalau wall model perhitungan damage di semua lokasi dari model yang dianalisa. Kalau surface only, perhitungan damage hanya di boundary node. Sekarang. Nah, kita checklist. Selanjutnya kita bisa klik kanan bagian ini dan property. Nah, bisa ada option. Pertama-tama kita cek dulu. Random interaction dan no interaction perbedaannya. Random interaction itu software mempertimbangkan kemungkinan tercampurnya tegangan puncak dari berbagai event untuk mengevaluasi besaran alternating stress. Opsi ini digunakan jika Anda mempunyai lebih dari satu event. ASME, boiler, dan pressure vessel direkomendasikan untuk menggunakan opsi ini. Software mengasumsikan bahwa event ini, kalau no interaction, software mengasumsikan bahwa event yang didefinisikan terjadi secara beruntun, satu demi satu tanpa interaksi apapun. Untuk studi dengan event yang mengacu pada beberapa studi. Program menghitung tegangan puncak berdasarkan random option meskipun Anda memilih no interaction. Nah, pada kasus ini karena kita cuma ada satu event, berarti kita pakai no interaction. Computing alternating stressing kita pakai von Mises. Nah, untuk mean stress correction di sini, kita lihat ada mana itu berarti tidak ada, Goodman, Gerber, dan Soderberg. Goodman method cocok untuk material yang memiliki sifat getas. Gerber method umumnya cocok untuk material yang memiliki sifat liat, ductile. Kalau Soderberg method umumnya metode yang paling konservatif dan paling aman atau digunakan pada kondisi nilai R mendekati 1. Nah, di sini kita karena dia tadi pakai Alexa, jadi kita pakai Gerber. Jadi kita oke. Terus setelah itu kita bisa running analisis pada material sini. Nah, bisa dilihat damage persentasi di sini 27. Jadi bahan di sini itu masih aman kalau kita pakai untuk pengulangan 200.000 kali. Nah, kalau kita bisa lihat di sini result slide-nya. Nih, dia masih ada di total segmennya di paling aman 737. Dan juga masih terhitung aman. Oke, jadi studi hasilnya, jadi bahwa polannya dia masih aman digunakan. Kalau masih di bawah 100%, 27, itu masih terhitung aman. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa fatigue, tapi bagian variabel amplitude history data. Nah, lihat variabel amplitude fatigue pada variabel amplitude fatigue basic kemungkinan berasal dari rekaman atau catatan riwayat beban yang berfluktuasi yang dialami oleh model. Fungsi waktu tidak memainkan peran apapun untuk terjadi kelelahan dengan peristiwa variabel amplitude tinggi. Dalam kasus ini cukup untuk menentukan liputan amplitude untuk studi dengan
lebih dari satu variabel amplitudo nilai waktu dipakai untuk setiap peristiwa dengan peristiwa lain. Nah, kita pertama kreatifkan dulu, pastikan bukan statis, kalian satu. Nah, di sini kita menggunakan data dari yang telah disediakan. Nah, ini datanya, kita copy, kita rotate, kita copy. Kita bisa save file ini, untuk kita apply langsung. Option di sini itu dia repeat, pengulangan, mau berapa kali. Ini kita setting 3. Nah, save. Selanjutnya kita definisikan event SME curve-nya. Sama seperti tadi, kita based on APME, apply. Lalu kita ini ada satu option, define edit, sama selanjutnya kita pakai wall model. Nah, setelah itu kita bisa running. Nah, bisa kita lihat persentase di sini 0,3. Kalau di bawah 100% itu masih aman. Berarti karena ini masih aman 0,3, berarti dia di sini masih terhitung aman. Kita lihat result life-nya. Nah, bisa dikatakan beban di sini dia mampu menahan sebanyak 267.000 kali. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.